Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Mendi Nugroho dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 9 DPR RI mengingatkan agar harga pembelian vaksin gotong royong tidak memberatkan masyarakat, pengusaha, dan pelaku UMKM. Ditemui di Gedung Nusantara 2 Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, pelaksanaan vaksin gotong royong tidak boleh memberatkan masyarakat, mengingat harga vaksin gotong royong yang dinilai cukup mahal. Dalam hal ini Saleh berharap kepada masyarakat, khususnya pengusaha dan pelaku UMKM yang mampu melakukan vaksin gotong royong secara mandiri agar bisa berkontribusi dalam mensukseskan program vaksinasi nasional. Keterlibatan dari para pengusaha, kemudian juga ada keterlibatan dari pekerja. Saya kira jika mereka ini ikhlas untuk ikut bergotong royong ya tidak ada masalah. Tapi kalau jika tidak, ya tentu pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk vaksinasi. Sementara itu Saleh menambahkan, apabila terdapat masyarakat yang tidak sanggup pada pembelian vaksin gotong royong, maka pemerintah harus bertanggung jawab untuk menyiapkan vaksin kepada masyarakat secara gratis. Di sisi lain, Saleh juga meminta agar pemerintah mengawasi implementasi program vaksin gotong royong di lapangan, guna memastikan biaya vaksin tidak dibebankan kepada para pekerja. Prinsipnya jika ada pekerja yang tidak sanggup untuk ikut di dalam kelompok vaksin gotong royong, namanya tidak sanggup, tetap dia harus didata oleh negara dan negara harus memvaksin mereka. Dan tanggung jawabnya kembalikan ke pemerintah. Kenapa misalnya ada kelompok vaksin gotong royong itu karena pengusahanya kemarin kan minta nih supaya mereka ikut vaksin sendiri gitu loh. Kalau ada yang nggak mampu ya jangan dipaksa. Kenapa? Karena di tempat lain banyak juga masyarakat kita yang gratis yang sudah dilaksanakan gitu. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kementerian Kesehatan menyebut kelompok masyarakat miskin, disabilitas hingga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ masuk dalam prioritas vaksinasi nasional gelombang ketiga. Vaksinasi tahap ini menyasar pada masyarakat yang rentan dari geospasial, sosial, dan ekonomi, yakni sebanyak 63,9 juta orang. Ditemui di Gedung Nusantara 4 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI Weni Haryanto mendukung vaksinasi untuk orang dengan gangguan jiwa karena mereka dinilai memiliki hak yang sama untuk mendapatkan vaksinasi. Kendati demikian, ODGJ yang akan mendapatkan vaksin harus memiliki nomor induk kependudukan sebagai salah satu syaratnya. Untuk itu pemerintah perlu melakukan pemetaan untuk vaksinasi tahap ketiga ini sebagai langkah percepatan program vaksinasi nasional. ODGJ itu tidak bisa diperlakukan sebagai orang normal seperti itu, tapi tidak ada salahnya untuk dicoba. Weni menjelaskan, vaksinasi untuk ODGJ harus berbasis pada data. Pentingnya pendataan akan menjadi indikator keberhasilan vaksinasi tahap 3 ini. Untuk itu perlu ada koordinasi dengan Dinas Sosial dan Rumah Sakit terkait beberapa jumlah ODGJ yang ada di penampungan, rumah, dan di jalanan. Kalau sudah ada dalam penampungan-penampungan, saya pikir tidak terlalu sulit ya. Yang akan sulit adalah orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran di jalan. Nah, itu mungkin yang akan jadi masalah. Di sisi lain, menurut Weni Haryanto, vaksinasi COVID-19 ini bisa dijadikan momentum oleh pemerintah untuk sekaligus memperbaiki data kependudukan di Indonesia. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait maraknya kasus pinjaman online yang menjerat masyarakat, Komisi 11 DPR RI mendesak OJK menindak tegas aplikasi pinjaman online yang tak berizin, serta meningkatkan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pinjaman online yang aman dan berizin. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, usai menghadiri rapat paripurna, anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro mengatakan, dari 147 financial technology atau situs pinjaman online, baru 46 yang telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Fauzi menyayangkan fintech yang berizin belum banyak diketahui oleh masyarakat. Fauzi berpendapat kasus pinjaman online yang menjerat masyarakat diakibatkan meminjam kepada fintech yang belum berizin resmi. Nah, izin terdaftar ini belum memberikan izin operasional. Nah, OJK belum memberikan izin operasional. OJK beberapa waktu yang lalu sudah suruh mengembalikan
Bagi yang izin terdaftar silakan dikembalikan pada OJK karena mereka belum izin operasional. Oke, itu teknis. Fauzi berharap otoritas jasa keuangan meningkatkan program edukasi terhadap masyarakat luas tentang penggunaan fintech yang aman. Fauzi pun mendesak OJK memberikan sanksi tegas dan pencabutan izin operasional kepada aplikasi fintech yang tidak mengikuti aturan yang ada. Dan jangan terbuai dengan pinjaman online, dengan bunga sekian, dengan bunga sekian, dilakukan sangat murah. Tapi harapan saya kepada masyarakat dan pada OJK, khusus pengendalinya adalah memberikan edukasi, pemahaman, oh ini yang sudah dapat izin, oh ini yang belum dapat izin, seperti perbankan. Hilman Hidayat dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 4 DPR RI mendukung pembentukan holding BUMN pangan setelah jeda berikut. Dalam rangka mendukung penyediaan pangan yang strategis di dalam negeri, Komisi 4 DPR RI mendukung pembentukan holding BUMN di bidang pangan segera direalisasikan. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI Sutrisno mengatakan, dengan adanya holding BUMN pangan bisa memperkuat efisiensi keuangan dan kelembagaan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Selain itu akan terbangun koordinasi dan sinergi dalam mendorong sistem produksi dan mengendalikan impor. Harus segera direalisasikan. Sekarang ini kan saling tarik-menarik ya, antara Kementerian Pertanian, antara Kementerian Perdagangan dan juga kementerian yang lainnya. Dengan adanya Badan Pangan ini, Badan Pangan itulah yang akan bertanggung jawab mengkoordinasi bagaimana pengadaan pangan nasional. Ya, baik nanti dalam mendorong sistem produksi, ya, tentunya juga dalam rangka mengendalikan impor untuk memberikan pelayanan kepada rakyat agar rakyat hidup sejahtera. Nah, kalau orientasinya itu, ya. Keliru kalau orientasi memenuhi kebutuhan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Hasan Aminuddin menilai, rencana holding BUMN pangan merupakan terobosan yang luar biasa. Untuk itu penguatan sinergi antar BUMN di sektor pangan harus terus diperkuat agar proses integrasi bisnis bisa berjalan lebih cepat dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Untuk membenahi klaster ini nantinya ada PMN oleh negara. Holding BUMN pangan terdiri dari PT RNI, PT PPI, Perum Perikanan Indonesia, PT Perikanan Nusantara, PT Garam, PT Pertani, PT BGR Logistik, PT Berdikari, dan PT Sangyang Sri. Mario dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Anggaran DPR RI menilai kerangka rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2022 masih normatif. Salah satunya proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,2 hingga 5,8% year on year yang dinilai cenderung cari aman. Ditemui usai menghadiri sidang paripurna DPR RI terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022 di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah berpendapat, Kementerian Keuangan bisa optimis di level 6 hingga 7% sesuai keinginan Presiden. Karena memang defisit pembiayaan kita dari 5,7 tahun 2021 menjadi 4,7. Sekitar 4,2 sampai 4,8. Saya berharap di 4,5 defisit kita supaya kita soft landingnya nyaman di 2003 kembali kepada APBN normal di 3% defisit kita. Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan, dalam situasi ekonomi yang tidak pasti, penggunaan APBN berdasarkan hal yang prioritas dan fundamental, salah satunya terkait dengan memperbaiki daya kompetitif dan produktivitas dari perekonomian Indonesia. Jadi penanganan COVID, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural ini menjadi fokus yang tidak boleh lepas dan kita akan menggunakan APBN itu secara fleksibel berdasarkan hal yang paling prioritas, paling urgent tapi juga yang secara fundamental memperbaiki daya kompetitif dan produktivitas dari perekonomian Indonesia.
Dalam sidang paripurna, pemerintah menyampaikan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sekitar 5,2 hingga 5,8%. Mahir dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong stimulus dan insentif terus digelontorkan dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN karena hasil positifnya mulai terlihat. Di gedung DPR RI Jakarta, Herman Hairon mengatakan sektor industri yang terpuruk akibat pandemi perlu terus diberikan stimulus dan insentif yang terarah. Meski begitu, efektivitas pemberian stimulus dan insentif terhadap sektor industri perlu terus dievaluasi, terutama dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini butuh untuk tetap survive di era pandemi karena marketnya turun, kemudian size-nya menurun, sehingga kemampuan produksi baik itu usaha kecil, menengah, dan besar terganggu oleh COVID-19. Nah, oleh karenanya stimulus ini yang kurang lebih 400 triliun ini didorong agar betul-betul efektif untuk pemulihan ekonomi nasional. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mendukung berbagai upaya pemerintah yang berkaitan program PEN ini, diantaranya menurunkan harga gas industri dan restrukturisasi di beberapa BUMN, karena BUMN menjadi salah satu fondasi perekonomian nasional. Ekonomi nasional secara keseluruhan. Oleh karenanya tetap kita mengawal dua sisi ini. Utamanya untuk bisa mendorong perekonomian kan berbasiskan kepada BUMN. BUMN-nya jangan mati gitu kan. Karena swasta sudah stuck, BUMN jangan mati. Beberapa insentif pemerintah untuk sektor industri diantaranya relaksasi pajak impor dan keringanan pajak penghasilan bagi badan usaha perorangan. Nur Fuad dan Teddy, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam merealisasikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% di tahun 2022, Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah meningkatkan kinerja penerimaan negara, baik melalui pajak maupun non-pajak. Ditemui usai rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 6 DPR RI Muhtarudin mengatakan, pemerintah harus meningkatkan kinerja untuk mengejar pendapatan negara, salah satunya melalui pencapaian target penerimaan pajak negara. Hal ini untuk mengatasi defisit anggaran yang semakin tinggi. Ya mudah-mudahan dalam situasi nanti ya pandemi segera berakhir. Ini kan kuncinya pandemi ini. Kalau pandemi berakhir tentu insya Allah ekonomi kita akan bangkit gitu ya, akan cepat. Tapi alhamdulillah dari pertumbuhan ekonomi internasional kita masih bagus ya dibandingkan dengan negara-negara lain yang belum pulih kembali. Artinya kita tetap optimis lah tahun 2022. Perekonomian kita akan semakin membaik. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mengatakan, sikap optimis di tengah masa pandemi COVID-19 tentang pertumbuhan ekonomi perlu dikedepankan. Namun pemerintah juga harus memperhatikan laju angka positif COVID-19 di Indonesia. Menteri Keuangan harus lebih kreatif untuk menghasilkan ide cara bagaimana meningkatkan pendapatan sejalan dengan kebutuhan anggaran yang meningkat dalam penanganan COVID-19 beserta dengan seluruh dampaknya. Apalagi kalau mengingat terhadap stimulus yang akan diberlakukan pada tahun 2022 dengan menurunkan rate pajak terhadap korporasi dari 22% menjadi 20%. Hilman Hidayat dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 5 DPR RI bersama pemerintah sepakat merevisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan yang diharapkan mampu mengatur penyelenggaraan jalan di Indonesia secara komprehensif, diantaranya pendanaan jalan daerah serta ketentuan pidana. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menjelaskan, kesepakatan revisi Undang-Undang Jalan sudah melalui rangkaian proses yang dimulai dari usul inisiatif DPR. Pemerintah mengusulkan DIM berisi 13 bab dan 85 pasal. Selanjutnya, Komisi 5 DPR RI bersama pemerintah akan melakukan pembahasan atau pembicaraan tingkat 1.
Membalas surat kita melalui supres surat presiden dan menunjuk Menteri PU dengan menteri-menteri yang lain tadi. Ada Menteri Menteri ATR, kemudian Menteri Desa, dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Kementerian Keuangan untuk bersama DPR membahas perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Bakri menekankan, pemerintah serius melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Jalan karena revisi tersebut pernah dibahas DPR bersama pemerintah 15 tahun lalu dan tidak berlanjut. Revisi Undang-Undang Jalan sangat penting karena akan memudahkan pembangunan infrastruktur jalan di daerah melalui anggaran pusat. Karena kita tahu bahwa dengan adanya otonomi daerah, wewenang daripada pemerintah pusat itu melalui jalan nasional, ya, provinsi, kabupaten. Sementara itu, rancangan Undang-Undang Jalan yang diusulkan DPR RI sebanyak 12 bab dan 84 pasal. Fitian dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 8 DPR mendukung usulan penambahan anggaran yang diajukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp156,5 miliar. Penambahan anggaran tersebut ditujukan untuk dana alokasi khusus non-fisik perlindungan perempuan dan anak. Anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani Gantina mengatakan, penambahan anggaran diusulkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi baru Kementerian PPPA, yakni penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan, serta penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional, di kabupaten dan kota dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan kategori tinggi. Anggaran tersebut kita berikan kepada kabupaten kota, tetapi penggunaannya diatur oleh peraturan Kementerian PPPA. Sudah pantas kalau pemerintah pusat memberikan anggaran untuk korban-korban kekerasan tadi dalam bentuk DAK non-fisik kepada kabupaten kota. Sementara itu, Seli menambahkan, DAK non-fisik PPPA akan dialokasikan secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi dan jumlah kasus kekerasan di tiap daerah. Ia berharap agar Kementerian PPPA mampu melakukan evaluasi dan monitoring implementasi kebijakan dan program PPPA di daerah, serta mendorong pemerintah daerah agar memperhatikan isu gender dalam rangka mewujudkan kabupaten kota yang ramah bagi perempuan dan anak. Harusnya anggaran tadi diberikan kepada kabupaten kota yang tingkat kekerasan gendernya sangat tinggi dan mereka belum bisa menjadikan kabupaten kotanya sebagai kabupaten kota ramah anak dan kekerasan, itu yang harus dibantu oleh pemerintah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Medi Nugroho beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.